Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Bab 3688. Undang pacarmu. Bab 10.746 sampai dengan bab 10.750. Robert tidak pernah bermimpi bahwa Steve akan mengundangnya makan malam. Steve selalu berselisih dengan kakeknya. Setelah Robert secara resmi ditetapkan sebagai pewaris, kakeknya mencoba segala cara untuk meredakan ketegangan, tetapi Robert tidak pernah memberinya kesempatan, dan bahkan tidak pernah menjawab telepon. Sekarang, dia benar-benar mengundangnya, seorang junior, untuk makan malam. Semuanya terasa seperti fantasi. Di antara generasi muda keluarga Rothschild, Robert bukanlah yang paling menonjol, tetapi dia tentu saja yang paling sadar diri. Dia tahu bahwa dia tidak terlalu istimewa dalam aspek apapun, hanya saja prestise keluarga Rothschild telah memberinya keuntungan besar. Karena itu, dia juga tahu bahwa seseorang yang tidak penting seperti dirinya tidak mungkin diperhatikan oleh Steve. Namun, meskipun dia tidak bisa menebak alasannya, karena Steve telah mengundangnya, dia tentu tidak bisa menolak. Lagi pula, Steve akan menjadi pemimpin masa depan keluarga Rothschild, dan setiap kesempatan untuk lebih dekat dengannya tidak boleh dilewatkan. Jadi, hampir tanpa berpikir, dia langsung setuju, berkata, "Oke, kakek Steve, di mana kakek berencana makan malam? Aku akan berkemas dan langsung berangkat." Steve tersenyum dan berkata, "Keluarga kami punya klub kelas atas di Bay Area. Kenapa kita tidak makan malam di sana? Kakek bisa sampai dalam 1 jam." Robert tahu klub yang disebutkan Steve. Meskipun dianggap sebagai benteng kakeknya, keluarga itu juga memiliki banyak properti yang dikelola langsung di sana. Bahkan kakeknya pun tidak memiliki hak pengelolaan atas properti-properti tersebut, jadi keluarganya hampir tidak pernah pergi ke sana kecuali ada seseorang dari New York yang datang. Karena Steve sudah memesan tempat, Robert, generasi yang lebih muda, tentu saja tidak keberatan. Dia segera setuju. Berkata, "Oke, kakek Steve, aku akan segera ke sana." Steve tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Robert, apakah kamu punya pacar di sekolah?" Robert terkejut, bertanya-tanya mengapa Steve begitu peduli padanya. Tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, "Saat ini, aku memang punya pacar yang sedang ku kencani." Steve langsung tertawa, "Bagus, kalau begitu ajak pacarmu ke sini." "Hah?" Robert semakin terkejut dan berkata dengan gugup, "Kakek Steve, kita belum sampai tahap bertemu orang tua masing-masing." Steve dengan santai berkata, "Oh, aku bukan orang tuamu sebenarnya, jangan merasa tertekan. Ajak saja dia ke sini, dan kenalkan dia padaku juga."
Aku juga punya beberapa teman yang ingin ku kenalkan padamu. Kalian berdua masih muda. Seharusnya kalian punya lebih banyak kesamaan. Robert benar-benar bingung. Dia tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan Steve. Dia sudah menganggapnya keterlaluan bahwa Steve mengundangnya makan malam. Apalagi memintanya untuk membawa pacarnya dan mengenalkannya pada orang-orang muda lainnya. Apakah kakek tua ini punya begitu banyak waktu luang akhir-akhir ini? Tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak berani menolak. Jadi dia hanya bisa pasrah dan berkata, "Baiklah, kakek Steve." Steve tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus bersiap untuk pergi sekarang." Baik, Robert menutup telepon, merasa bingung. Dia tidak berani menunda dan segera menelepon ayahnya. Bagaimanapun, Steve adalah orang kedua dalam keluarga, dan apapun niat pihak lain, Robert harus memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Ayahnya juga sangat terkejut ketika menerima telepon. Steve dan kakek Robert telah memutuskan hubungan selama perebutan suksesi. Sayangnya, kakek Robert akhirnya kalah. Jadi meskipun dia bermimpi untuk memperbaiki hubungan dengan Steve tidak pernah memberi mereka kesempatan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini Steve akan mengambil inisiatif untuk mengundang cucu-cucunya makan malam. Ini memang agak membingungkan. Tetapi bagi keluarga, itu adalah kegembiraan yang tak terduga. Lagi pula, dari permusuhan total di awal hingga titik di mana Steve bisa menunjukkan keramahan kepada anak-anaknya sendiri, ini sendiri merupakan sebuah kemajuan. Jadi ayah Robert menginstruksikan dia untuk membuat kesan yang baik pada Steve, dan jika memungkinkan, untuk menyampaikan beberapa pesan baik dari kakeknya, dan idealnya, untuk mengundang Steve ke rumah mereka. Robert merasa tanggung jawab yang berat di pundaknya dan langsung setuju. Kemudian dia keluar dari ruang ganti dan melihat pacarnya menunggu di luar. Pacarnya berdiri di luar ruang ganti. Dia tidak pergi ke area istirahat untuk mencari tempat duduk. Juga tidak bersandar di dinding sambil bermain ponsel. Dia hanya berdiri di sana seperti seorang model, dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya. Melihat Robert keluar, dia segera bergegas maju dengan gembira, tersenyum dan berkata, "Waktu berganti pakaian tampaknya sedikit lebih cepat hari ini daripada sebelumnya." Robert mengangguk dan berkata kepadanya, "Catherine, jika kamu tidak punya rencana lain malam ini, aku ingin kamu ikut denganku ke pesta makan malam." "Pesta makan malam?" tanya pacarnya dengan penasaran. "Bukankah seharusnya kita makan malam bersama? Kenapa tiba-tiba ada pesta makan malam lagi?" Robert mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Kakak laki-laki kakekku ada di sini." Dia menelepon dan bertanya apakah aku ingin makan malam dengannya, dan jika ya, untuk mengajak pacarku. "Kau tahu, dia pewaris bisnis keluarga kita. Aku tidak akan berani membantahnya." Pupil mata pacarnya menyempit tajam. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, badai sedang berkecamuk di dalam dirinya. Dia dianggap sebagai
aristokrat, di kalangan cendekiawan, bukan karena warisan ras campurannya sangat mulia, tetapi karena garis keturunannya adalah satu-satunya dalam bertahun-tahun masyarakat anti-king yang benar-benar memiliki setengah dari garis keturunan aristokrat barat yang dapat ditelusuri dalam sejarah barat. Tidak seperti cendekiawan lain, dia benar-benar memiliki tiket ke eselon atas masyarakat kulit putih. Jangan remehkan setengah dari darah aristokrat barat ini. Bagi ras non-kulit putih, memperoleh garis keturunan ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun masyarakat barat secara nominal terbuka, kaum bangsawan dan aristokrasi lama sangat tradisional. Banyak yang bisa mentolerir pernikahan sedarah tetapi tidak pernikahan antar ras. Garis keturunannya, dimulai dari neneknya dari pihak ibu, telah berupaya untuk berintegrasi ke dalam lingkaran aristokrat barat. Neneknya berhasil menikahi seorang bangsawan yang jatuh statusnya dan melarikan diri dari Eropa ke Amerika. Ibunya melangkah lebih jauh, menikahi seorang bangsawan kaya raya yang terkenal di Amerika, meskipun masih jauh dari keluarga elit Rothschild. Sejak usia muda, ia diharapkan mencapai hal-hal besar dan menjalani pendidikan intensif. Semua itu sebagai persiapan untuk menikah dengan salah satu keluarga paling bergengsi di Barat. Pada usia 16 tahun, setelah pertimbangan matang, keluarganya menetapkan Robert Rothschild sebagai targetnya. Hal ini membawanya untuk melamar ke Universitas Stanford dengan resume yang hampir sempurna. Dan kemudian ia mulai menampilkan dirinya yang paling menarik kepada Robert, dan berhasil memenangkan hatinya. Pada hari ia dan Robert mengkonfirmasi hubungan mereka, keluarganya melaporkan berita tersebut ke kantor gubernur tentara kiri, yang segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada Wu Feiyan. Wu Feiyan bahkan secara pribadi memberi hadiah kepada dirinya dan keluarganya, menjanjikan mereka kebebasan maksimal begitu ia berhasil menikah dengan keluarga Rothschild. Seluruh keluarga sangat gembira dan penuh antisipasi. Namun, ia tahu betul bahwa apakah ia bisa menikah dengan keluarga Rothschild bergantung pada orang tua dan kakek nenek Robert, bukan Robert sendiri. Jadi, ia selalu berharap Robert akan membawanya bertemu keluarganya. Ia tidak pernah menyangka hari itu akan datang secepat ini. Dan terlebih lagi ia tidak menyangka bahwa kali ini ia akan bertemu bukan dengan orang tua Robert, tetapi dengan orang kedua terpenting dalam keluarga Rothschild, Steve Rothschild, bersambung.